Jadi mereka datang ke situ membayar, kemudian tinggal menghafal, mengikuti arahan-arahan dari muhafiz kita. Mereka menghafal fokus tanpa kemudian memikirkan yang lain. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf, selamat datang di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif bagi para nazir maupun para akademisi yang ingin belajar lebih jauh tentang wakaf. Kanal ini akan berbagi informasi dan tentunya cerita sukses dari para terkait dengan wakaf produktif dari nazir wakaf terpercaya di Indonesia. Kanal ini dipersembahkan oleh KNIKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini hadir? Semata dalam rangka mendukung penguatan, pemahaman, kesadaran, dan gerak langkah kita membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, Mas Bakti. Ya, selamat datang Mas Bakti di podcast Bangga Wakaf KNIKS. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bakti ini manajer wakaf dari Baitul Mal Muamalat. Mungkin untuk awal-awal bisa diceritakan Mas profil Nazir Wakaf Baitul Mal Muamalat. Silakan Mas Bakti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya cerita dari Baitul Mal Muamalat sendiri ya. Siap. Kami di Baitul Mal Muamalat sendiri, entitasnya itu kita ada lembaga amal zakat dan kenadiran wakaf gitu Mas. Jadi untuk LAS ini kita sudah cukup lama, berdiri di Juni 2000, artinya mungkin sudah 22 tahun kami berkiprah di lembaga filantropi ini. So far dari sisi program kami sudah banyak berkontribusi dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi pendistribusiannya, kemudian untuk program-program rescue, termasuk untuk wakaf gitu kan. Nah untuk wakaf sendiri kita memang fokusnya nanti akan ke arah wakaf produktif gitu kan. Cuma memang untuk wakaf ini secara ini PR bersama gitu, PR bersama baik di lembaga kenadiran maupun di lembaga lainnya, baik BPI, bagaimana kemudian wakaf ini shifting dari wakaf yang sifatnya sosial ke arah yang wakaf produktif yang tadi disampaikan bahwa kedepannya memang bagaimana kemudian wakaf produktif ini bisa berkontribusi untuk umat gitu kan. Siap. Nah itu dari BMM sendiri bagaimana kemudian program di LAS dan di sisi wakafnya gitu sih. Kalau program wakaf produktif nih di BMM ada apa aja nih Mas? Nah untuk program saya cerita dulu untuk beberapa program secara umum ya? Secara umum dulu. Siap. Untuk di BMM dulu. Jadi BMM ini memang kami kan menerima wakaf uang gitu kan, wakaf melalui uang dan tentu saja wakaf aset. Beberapa aset memang yang kami terima sebagian besar memang masih kita gunakan untuk wakaf sosial. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang PR di kita adalah literasi di sisi wakaf, di mana masyarakat kita ini secara paradigma wakaf ini masih menganggap bahwa wakaf itu harus berupa aset dan pemanfaatnya seperti misalnya katakanlah untuk sekolah gitu kan, untuk masjid, kemudian untuk musola atau wakaf sumur. Yaitu sisi yang memang kita harus terima bahwa masyarakat kita masih paradigmanya ke arah situ, sehingga dari sisi penghimpunan pun program kita itu sebagian besar ke arah situ. Tetapi tadi yang saya sampaikan, kita ingin shifting ke arah wakaf produktif agar sebenarnya wakaf produktif itu sebagai source dana yang sebenarnya lebih sustain gitu untuk lembaga nadir gitu kan. Di wakaf program kita di Aceh kita punya tanah mungkin sekitar 20-5 hektar. Itu rencana memang kita akan produktifkan untuk tanaman kurma gitu. Itu lagi masih dalam proses assessment. Kemudian kita di Bogor kita punya aset tanah sekitar 400 meter itu sudah kita produktifkan untuk sentra UMKM Tegawaru. Ini salah satu wakaf produktif kita juga. Kemudian kita di Depok kita punya
aset tanah yang kita akan produktifkan untuk klinik wakaf. Nah, klinik wakaf ini dalam proses pembangunan sih alhamdulillah 95% yang rencananya mungkin di tahun ini kita akan launching gitu kan. Kemudian kita punya aset juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta tanah sekitar 260 meter kita bangun sekolah tahfiz yang programnya itu berbayar. Jadi ini sebenarnya konsep dakwah dan wakaf produktif juga, di mana nanti peserta itu membayar, kemudian kita mendapatkan revenue-nya dari sisi setelah dikurangi operational cost, revenue itu akan bisa menghasilkan surplus juga yang nantinya juga akan kita gunakan untuk program-program yang bisa bagaimana kemudian membangkitkan sisi ekosistem wakaf juga, misalnya katakanlah beasiswa tahfiz yang kemudian bisa bersekolah di situ, biaya operasional di situ bisa tercover, sehingga revolving terus-menerus gitu kan akan besar gitu. Kemudian kita juga punya program beberapa rumah-rumah tahfiz. Kita ada di Bandung, ada di Jogja, yang itu masih bersifat sosial, yang karitas, artinya yang hal-hal seperti itu yang masih diminati oleh masyarakat kita. Wakaf sumur, kita juga wakaf sumur, kita punya wakaf masjid. Sehingga pola-pola penghimpunan kita selain nanti ke arah wakaf produktif, kita tidak meninggalkan juga untuk wakaf-wakaf sosial, karena memang secara pola penghimpunan masyarakat kita masih banyak berwakaf yang sosial. Mereka masih mau melihat ke arah pendirian sekolah gitu, ke arah pendirian masjid. Tetapi dengan berjalan waktu, mungkin dari bantuan dari teman-teman KNEKS juga, dari teman-teman BWI dan semua stakeholder, bagaimana kemudian agar kita ini bisa shifting dari wakaf sosial ke arah wakaf produktif gitu kan. Sebagaimana kita tahu kan, kalau di Kenadiran kita membutuhkan biaya operasional ya Mas. Biaya operasional itu yang mungkin bisa kita dapatkan ketika aset wakaf itu bisa diproduktifkan. Artinya nanti akan menghasilkan surplus. Dari sisi surplus itu ada hak nadir gitu kan. Ada hak nadir yang bisa digunakan untuk biaya operasional. Dan sisanya tentu untuk program-program kita yang bisa berkelanjutan, program-program untuk mampu alai, sehingga manfaat wakaf itu bisa lebih banyak gitu kan. Tadi dari umat untuk umat dan ke umat juga semuanya gitu. Oke, siap. Jadi itu tadi secara umum ya Mas, program wakaf di Baitul Mal Muamalat. Nah, kita ada 2 sesi nih Mas. Jadi sesi ini mungkin kita cerita mungkin 2 program dulu kali ya Mas ya. Sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 program wakaf produktif yang mana tadi kan banyak tuh disebutin. Nanti di sesi 2 kita bicara wakaf produktif yang lain lagi. Nah, untuk yang pertama, yang mana dulu nih Mas yang bisa kita obrolin sekarang? Mungkin kita wakaf produktif kita yang di Jogja, yang Eksekutif Tahfiz Center. Oke, siap. Wakaf produktif Tahfiz Center tadi di Jogja ya. Gimana Mas, bisa diceritain awal mula program ini? Ya, mungkin awalnya gini. Jadi kami ini diamanahkan oleh Wakif itu tanah kosong di pusat kota Jogja, di daerah Taman Siswa. Di daerah Taman Siswa luasnya sekitar 260 meter persegi. Wakif ini meminta ada sisi program dakwahnya, tetapi bagaimana kemudian bisa sustain itu kan, Kemudian kita berpikir apa yang kemudian bisa kita manfaatkan dari tanah kosong ini, di daerah Taman Siswa, yang keinginan Wakif itu bisa terlaksana dan secara memproduktifkan asetnya itu bisa dilakukan juga. Sehingga setelah kita diskusi dengan beberapa pihak, mengerucut bagaimana kalau kemudian kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran gitu, di mana keinginan Wakif untuk dakwahnya dapat gitu kan. Karena memang basis pendidikannya Al-Quran, sehingga kita kemudian mendirikan namanya Quran Learning Center gitu. Quran Learning Center ini bangunan 4 lantai
lantai bawah itu aula dan kantor, kemudian lantai 2 itu tempat menghafal dan kamar-kamar santrinya. Lantai 3 itu kamar santrinya, dan lantai 4 itu pantry-nya gitu kan. Nah, eh, di programnya itu kita bekerja sama dengan Yayasan Karantina Tahfiz Nasional untuk kurikulumnya, sehingga peserta kemudian yang mendaftar, dan berbayar itu. Peserta itu berbayar karena memang kita rencanakan ini program wakaf produktif, pesertanya berbayar, hasilnya itu bisa nanti untuk operasional lembaga, dan kemudian bisa mendapatkan surplus untuk program-program wakaf. Berbayar, dan konsepnya itu kita eksekutif. Jadi eksekutif Tahfiz Center, di mana peserta ini di sana di karantina. Di karantina kita ada beberapa programnya, ada yang kemudian karantina 2 pekan, kemudian karantina 1 bulan, dan karantina 3 bulan, dan karantina 6 bulan gitu kan. Yang outputnya itu tentu mereka peserta ini bisa menghafal Al-Quran, dan bisa kemudian mempraktekkannya ke halayak gitu kan, bisa kemudian sharing ilmunya juga gitu kan. Yang sisi dakwahnya dapat, kemudian sisi produktif untuk asetnya dapat, sehingga apa yang diinginkan oleh wakif dan konsep wakaf produktif menjadi terlaksana. Nah, di situ di sisi program itu juga rencananya itu kita akan ada insertion program sebagai bagian dari program pendistribusian dan pendayagunaan juga. Jadi misalnya seperti ini, konsep yang akan kita lakukan adalah kita membiayai peserta gitu, calon santri yang kemudian kita biayai misalnya katakanlah kelas 6 bulan untuk misalnya katakanlah menghafal mungkin bisa 30 juz itu kan. Dari dana pendistribusian yang source dananya bisa dari surplus wakaf tadi. Mereka kemudian bisa menghafal Al-Quran, dan nanti mereka bisa menjadi muhafiz pengabdian, yang ilmu mereka akan di-share juga ke peserta di eksekutif Tahfiz Center, sehingga konsep wakaf produktif ini bisa menghasilkan manfaat dari sisi dakwah dan dari sisi ekonomi gitu sih. Oke. Kayaknya banyak pertanyaan nih Mas Bakti ya. Yang pertama dari sisi investasi ya. Betul. Kira-kira berapa sih investasi pembangunan tadi Tahfiz sekolah, kemudian itu tadi kan ada yang berbayar ya. Betul. Nah, yang berbayar ini apakah semuanya berbayar atau ada sebagian yang beasiswa? Kemudian yang ketiga, itu dulu deh, dua dulu. Betul. Kebanyakan. Jadi memang untuk pembangunan ini kami menghimpun dari dana wakaf uang itu kan, dari dana wakaf melalui uang. Dari dana melalui uang yang kami dapatkan dari wakif, kita campaign programnya dijelaskan bahwa akan membangun Quran Learning Center. Nah, dari pembangunan 4 lantai itu untuk sarana dan prasarana dari awal sampai kemudian terlaksana itu kita membutuhkan dana sekitar 3,4 miliar. 3,4 miliar, alhamdulillah sebagian dari wakif, dan sebagian memang masih menggunakan dana talangan dari sisi infak. Tapi untuk program penghimpunannya berjalan, jadi kita akan shifting dananya gitu. Nah, dari sisi tadi berbayar, apakah semua berbayar atau tidak gitu. Konsep awal memang kita berbayar gitu kan, dari peserta 100% membayar. Tetapi di perjalanannya kan ada kemudian surplus, atau kemudian dari teman-teman di LAS itu melakukan program gitu kan. Program seperti misalnya beasiswa tahfiz itu kan, beasiswa tahfiz yang boleh jadi program itu program karitas, misalnya pendistribusian, misalnya mereka mengikuti program 1 bulan, setelah itu selesai gitu kan. Mereka pulang itu misalnya 30 juz ziyadah selesai. Ada kemudian program yang sifatnya itu pemberdayaan long term. Jadi misalnya katakanlah santri kita share beasiswa, kemudian mereka kita berikan program kurikulum misalnya dalam 6 bulan. Tapi untuk santri ini
kita outputnya itu nggak sekedar kemudian mereka selesai, tapi bagaimana kemudian mereka bisa memberikan manfaat juga. Sehingga mereka misalnya katakan menjadi muhafaz pengabdian di kita 6 bulan sampai 1 tahun. Itu program di kita seperti itu gitu. Oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah tahun berapa nih Mas mulai running gitu ya sekolah Quran Learning Center ini, kemudian ada berapa jumlah siswanya atau guru-gurunya? Kita ini sistemnya ini per batch, jadi kita mulai selesai pembangunan itu di 2021, awal mulai kelas itu kita di Mei. Di Mei 2021, kurang lebih sudah 1 tahun ya. Kita sudah 10 batch itu. 10 batch. Nah, satu batch ini 35 hari kita. Jadi 35 hari target kita 30 juz ziyadah gitu. Nggak mungkin. Jadi 30 juz ziyadah selama 35 hari. Dan dengan kurikulum kita memungkinkan tuh untuk hal seperti itu. Tapi outputnya nanti tergantung juga pesertanya kan. Biasanya kita di tes awal ada yang kemudian secara tahsinnya belum benar, artinya tahsinnya juga kita betulkan dulu, baru kemudian nanti teknis hafalannya gitu. Setiap batchnya memang rata-rata kita masih target kita setiap batch itu 20 peserta untuk mengcover dengan masing-masing peserta untuk 35 hari itu biayanya itu kurang lebih 4,9 juta. Karena memang agak biayanya agak mahal, karena memang sebenarnya nggak mahal itu kalau kita kemudian melihat dari sisi fasilitasnya. Karena konsep kita kan Executive Tahfiz Center, mereka menghafal, mereka difasilitasi kamarnya ber-AC, kualitas makanannya juga dari kita dan kita jaga. Jadi mereka fokus tuh di situ menghafal selama 35 hari. Dan saat ini memang dari target kita 20, mungkin baru setengahnya kita. Setiap batch-nya tuh baru mungkin 10 peserta. Di awal memang rencananya itu kita hanya buat Ikhwan dulu tuh. Karena kan kita masih punya satu tempat di Ikhwan. Laki-laki ya? Buat laki-laki dulu rencananya. Cuma memang ketika dalam perjalanannya, ketika kita pasarkan dari perempuan, dari juga menginginkan program, sehingga ya kita mencoba mencari tempat dan alhamdulillah tahun ini kita bekerja sama dengan salah satu yayasan juga di Yogyakarta, yang mereka memiliki gedung tahfiz, tetapi secara pemanfaatnya belum ada. Jadi kita punya programnya, mereka punya gedungnya, sehingga kolaborasi dari dua lembaga nadir nih. Satu nadir memiliki asetnya dan kita memiliki programnya, sehingga kolaborasi program ini bisa jadi solusi buat kami untuk mendirikan satu kelas lainnya, sehingga untuk kelas akhwat dan kelas ikhwan bisa dilakukan berbarengan di tempat yang berbeda gitu kan. Alhamdulillah. Dan total dari tiap batch, dari 10 batch mungkin lebih dari 100 yang sudah menjadi santri kita gitu. Jadi tadi gedungnya itu ada 4 lantai. Gedungnya ada 4 lantai, betul. Lantai 4 sebagai pantry tempat makan mereka. Jadi di lantai dasar itu office kita, lobby itu kan, dan hall itu kan, sama musolah itu tempat berkumpulnya mereka di situ. Lantai 2 ini sebagian kamar kamar santri, sebagian itu tempat mereka menghafal. Jadi kita ada satu hall yang kita buat senyaman mungkin untuk mereka kemudian menghafal dan menyetorkan hafalannya. Lantai 3 ini semuanya kamar santri semua, dan lantai 4 ini tempat mereka makan, pantry-nya. Itu ide bikin Quran Learning Center itu dari mana Mas? Emang permintaan masyarakat, feasibility study-nya awal-awal gimana itu? Sebenarnya ini idenya kan karena memang dari wakifnya tadi ada unsur dakwah gitu kan, dakwah. Kemudian di sisi kami juga menginginkan
bagaimana kemudian aset itu bisa produktif ya kan, bisa produktif sehingga kita coba meramu gitu kan, hal apa yang kemudian unsur dakwahnya kita bisa dapatkan gitu kan. Tetapi memproduktifkan aset itu juga kita bisa lakukan. Nah, kita memang meminta advice juga dari beberapa teman-teman nadir yang sudah memiliki katakanlah sekolah-sekolah tahfiz. Rata-rata kan memang mereka sekolah-sekolah tahfiz yang program-programnya itu penyaluran, itu sifatnya penyaluran yang dananya biasanya dari lembaga amal zakat, sehingga one time itu ketika ada santri misalnya jumlahnya berapa, mereka punya budget berapa, jadi sudah itu, setelah itu ya selesai itu aja. Sehingga kita kemudian bagaimana berpikir aset ini termanfaatkan dan mereka bisa istilahnya membiayai diri mereka sendiri gitu kan. Mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana memproduksi asetnya. Dan kalau kemudian bisa saja kemudian kita buat itu sekolah tahfiz yang untuk program-program karitas dari program one time gitu kan. Tapi itu nggak sustain secara source pendanaan, sehingga kita berpikir bagaimana kemudian kita mengkonsepkan keinginan dari wakif dari sisi dakwah dengan bagaimana kemudian aset ini diproduktifkan. Dan di masyarakat kita ini kan ada market mereka itu pingin menghafal di tempat yang nyaman, kemudian dengan fasilitas yang baik. Nah, kita melihat market itu sehingga bagaimana kemudian kalau kita mendirikan yang namanya Eksekutif Tahfiz Center, di mana itu sekolah tahfiz berbayar secara program sudah terbukti, kemudian untuk muhafiz-muhafizah juga sudah mumpuni gitu kan. Dan tempatnya itu nyaman buat mereka. Mereka dari sisi kamar ber-AC, kemudian nyaman, terfasilitasi dari tempat untuk menghafal juga tenang, nyaman. Kemudian untuk urusan makan dan semuanya mereka nggak perlu berpikir lagi bagaimana kemudian nanti makannya gimana, ini kayak gimana. Jadi mereka datang ke situ membayar, kemudian tinggal menghafal, mengikuti arahan-arahan dari muhafiz kita. Mereka menghafal fokus tanpa kemudian memikirkan yang lain, hanya memikirkan menghafal sesuai dengan arahan dari muhafiz. Jadi kita berpikir seperti itu, marketnya ini ada, sehingga sisi itu yang kemudian kita coba masuk gitu di sisi bisnis. Baik Mas, terakhir nih, kalau misalnya ada dari sobat Bangga Wakaf ingin berkontribusi juga gitu di program wakaf produktifnya BMM, gimana Mas caranya? Betul, untuk wakaf produk BUMN, teman-teman sobat wakaf bisa masuk. Kita punya web nih, namanya ayowakaf.com. ayowakaf.com. Nanti bisa langsung akses ke ayowakaf.com. Ada banyak program-program kita, salah satunya terkait sama wakaf produktif di Yogyakarta juga ada. Dan teman-teman juga bisa kemudian langsung berkontribusi ke rekening penghimpunan kita di rekening Bank Muamalat Indonesia dengan nomor rekening 3.400 999 999 3.400 9-nya 6 kali di Bank Muamalat Indonesia. Ya, semoga apa yang kemudian kontribusi dari teman-teman Bangga Wakaf bisa kemudian memberikan andil yang baik untuk ekosistem wakaf di kita. Amin. Makasih banyak Mas Bakti. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan dulu Mas, karena waktunya sudah selesai. Untuk teman-teman sobat Bangga Wakaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Klik lonceng dan perluas kebermanfaatan ini melalui fitur share di bawah. Nah, mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat oleh umat untuk umat. Saatnya kita Bangga Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.